tapi si Pur tetap berhubungan dengan si Getik. Terus si Pur juga berhubungan dengan si Tengmo kan. I don't know. Hubungan macam apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian dalam kondisi yang selalu sehat, selalu bersemangat, dan jangan lupa untuk selalu jaga kondisi dan imunitas tubuh kalian supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga terhindar dari wabah Omikron. Nah, buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Anggela Resputri. Di channel aku ini aku membahas berbagai macam kasus-kasus kriminal, kasus misteri, berbagai macam kasus yang bisa mengisi waktu luang kalian dan juga bisa menghibur kalian semua. Nah, kita langsung aja masuk ke ceritanya, cekidot guys. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang updatean terbaru kasus kematian Tengmo Nida yang benar-benar sangat menghebohkan jagat raya ya guys ya. Kenapa? Karena memang kasusnya nggak selesai-selesai guys. Dan aku harap juga ini cepat selesai supaya aku tuh bisa ganti kasus yang baru gitu guys. Nggak membahas melulu tentang kasus Tengmo Nida. Karena kalau misalkan aku putus untuk memberikan info dan updatean terbaru terkait kasus kematian Tengmo Nida ini tuh menurut aku sayang banget ya guys ya. Kalian bisa melewatkan beberapa updatean terbaru karena setiap harinya memang selalu ada updatean terbaru gitu guys. Nah guys, di kasus Tengmo Nida ini seperti yang kalian ketahui kan nggak selesai tuh. Kan kemarin sempat Mr. Santana itu juga memberikan bukti kepada pihak kepolisian, beberapa bukti, dokumen, kemudian ada juga video, ada juga nomor HP yang diduga juga tersangka. Itu semua kan ditolak sama tim kepolisian dan juga tim penyidik. Dan itu bikin aku benar-benar gregetan banget gitu guys. Nah, kali ini ada Mr. Genius yang mau memaparkan beberapa bukti, tidak ke penyidik atau kepada pihak kepolisian, tapi bukti-bukti itu langsung aja dia florkan ke media massa supaya bisa menjadi perhatian gitu guys. Nah, kali ini aku bakal membahas tentang pemaparan dari Mr. Genius ya guys ya. Jadi Mr. Genius ini mengatakan bahwa diduga si Tengmo Nida ini tewas bukan karena kecelakaan tetapi karena pembunuhan guys. Ini memang jelas banget menurut aku. Kenapa? Karena memang terlihat dari tubuhnya si Tengmo Nida ini kan banyak banget terdapat luka-luka. Masa iya dia jatuh ke dalam Sungai Chao Phraya kemudian ada luka di 22 titik di tubuhnya gitu. Terus ada seperti luka sayatan di bagian paha, ada luka seperti jeratan di bagian leher. Itu kan nggak masuk akal banget kalau itu hanya kecelakaan murni gitu guys. Ini benar-benar bikin gregetan banget sama tim kepolisiannya. Aku tidak menjudge bahwa semua polisi seperti itu, tapi ini adalah oknum-oknum yang memang bikin kesel banget ya guys ya. Mungkin dia ada beberapa oknum ya, namanya manusia ya, dia mungkin disogok, dia mungkin butuh uang, butuh apa kan. Karena kan infonya bahwa ada beberapa tim penyidik yang memang mendapatkan aliran dana dari beberapa pihak yang besarnya itu nggak main-main gitu guys, sekitar 67 miliaran lebih gitu kan, gila kan. Ya siapa juga yang nggak ijo matanya kalau misalkan ngelihat uang sekitar 67 miliar gitu ya. Tapi ya kita lihat aja ya kan guys. Dalam pemaparan Mr. Genius ini dikatakan bahwa Tengmo Nida ini dimungkinkan kan tidak murni kecelakaan tapi ada unsur pembunuhan. Dan dikatakan Mr. Acharya atau Mr. Genius ini bahwa dimungkinkan juga pada saat kejadian, jadi kelima orang ini termasuk Tengmo Nida berarti ada 6 orang, mereka nih semuanya dalam kondisi yang mabuk. Ini make sense banget dengan ditemukannya barang bukti ada 10 botol wine ya guys ya, 10 botol wine. Ini nggak main-main, 10 botol wine kalau mereka konsumsi sebanyak itu ya jelas mereka bakal mabuk ya kan, bakal hilang kesadaran. Mungkin ada salah satu orang yang memang lagi berhasrat banget. Ini juga dijelaskan oleh tim dari Acharya ini. Mungkin ada di antara mereka yang lagi berhasrat banget, menginginkan untuk melakukan hubungan badan, memaksa Tengmo Nida nggak mau, kemudian dia dianiaya, dia dilukai, kemudian dia dilecehkan dan ditenggelamkan di Sungai Chao Phraya. Dan dikatakan oleh Mr. Acharya untuk menutupi fakta sebenarnya, maka ada beberapa hal yang sengaja dibuat untuk mengelabuhi penyelidikan dan juga mengelabuhi masyarakat banyak ya guys ya. Ini contohnya seperti Sen yang tiba-tiba dia itu kayak memposting fotonya yang duduk di bagian belakang dari speedboat. Ini kan supaya untuk mengesankan bahwa emang benar nih pada waktu itu si Sen ini berada di bagian belakang dari speedboat. Kan si Sen ini kan bilang kalau Tengmo Nida itu jatuh ke dalam sungai karena mau buang air kecil di bagian belakang speedboat dengan memegang kakinya si Sen. Kemudian si Tengmo ini jatuh ke air kayak gitu guys. Itu kan nggak masuk akal ya, apalagi kalau kondisinya speedboatnya ini tetap berjalan terus dia pipis gitu sambil speedboatnya jalan, kayaknya
nggak masuk akal ya guys ya. Dan ini tuh benar-benar terbantahkan di penjelasan dari Mr. Acharya ini. Kenapa? Karena Mr. Acharya ini menemukan bahwa ada titik-titik CCTV yang menunjukkan di jam-jam detik-detik ketika Teng Monida ini mau tenggelam, yaitu di jam 22.40 dari keterangan dari kelima orang saksi ini. Di jam-jam 22.32 terlihat dalam CCTV bahwa tidak terlihat ada orang yang sedang duduk di bagian belakang dari speedboat. Yang dikatakan si Teng Mo ini kan mau pipis di bagian belakang, tapi nggak ada guys. Jadi dari CCTV itu kan bukti yang benar-benar real banget, bisa kita lihat ada waktunya di situ. Dan di situ tidak terlihat ada orang yang lagi duduk di bagian belakang. Ini pastinya mematahkan kesaksian dari si Sen dan juga dari keempat orang yang lainnya guys. Masa iya si Teng Mo bisa pipis tapi speedboatnya jalan? Kan nggak mungkin guys, itu nggak masuk akal kalau menurut aku. Fakta mengejutkan yang selanjutnya yang dijelaskan oleh Mr. Acharya atau Mr. Genius ini, dikatakan bahwa kemungkinan Teng Monida ini bukan jatuh dari bagian belakang dari speedboat tapi dari bagian depan. Seperti yang kalian sudah tahu di video aku sebelumnya, kan ada tuh video CCTV yang menunjukkan seperti ada perkelahian atau pertengkaran di bagian depan dari speedboat gitu guys. Seperti ada satu laki-laki dan satu orang perempuan yang berambut panjang yang lagi kayak bertengkar gitu, kayak lagi mukul sesuatu gitu. Nah, itu diduga itu adalah Teng Monida dan juga Pur. Kenapa Pur? Karena melihat dari postur tubuhnya guys. Karena Pur ini dari kelima orang ini adalah yang paling tinggi. Jadi di dalam CCTV tersebut diduga itu adalah Pur dan juga Teng Mo yang lagi kayak berantem gitu. Aku nggak tahu terjadi sesuatu apa di situ. Yang jelas pasti terjadi sesuatu hal yang mengerikan banget. Dan katanya Mr. Acharya, mungkin aja setelah kejadian tersebut si Teng Monida ini baru ditenggelamkan ke sungai, bukan dari bagian belakang melainkan dari bagian depan dari speedboat guys. Jadi tim dari Mr. Genius ini menemukan CCTV yang menunjukkan bahwa di bagian dari depan speedboat itu ada seperti bayangan dua orang yang lagi berpelukan dari, bukan ini ya, bukan adegan film Titanic, tapi seperti ada dua orang yang lagi kayak berpelukan gitu di bagian depan dari speedboat. Dan ini masih dalam penyelidikan itu siapa. Yang jelas kan kita nggak bisa langsung tahu ya, karena namanya CCTV itu kan dari jauh. Ini udah di zoom banget dan itu memang kelihatan ada kayak dua orang yang lagi berpelukan gitu. Itu kita masih belum tahu itu siapa, apakah itu si Teng Mo dengan siapa kita nggak tahu, atau itu Pur dengan si Getik kita juga nggak tahu, karena kan memang Pur sama Getik kan memang berselingkuh ya guys ya. Si Pur kan udah punya istri sama anak, tapi si Pur tetap berhubungan dengan si Getik, terus si Pur juga berhubungan dengan si Teng Mo kan. I don't know hubungan macam apa ini. Selanjutnya nih guys ya, tim dari Mr. Genius atau Mr. Acharya ini juga meminta bahwa tim kepolisian dan juga tim penyidik itu nggak cuma memeriksa kelima orang ini aja, tapi juga memeriksa orang-orang di luar dari kelima orang ini yang mungkin aja terkait dengan kasus kematian Teng Mo. Siapa? Yaitu ya siapa lagi kalau bukan si Lumnit, nelayan yang sempat aku bahas di video sebelum yang ini ya. Jadi kalau kalian ingin tahu detailnya tentang si nelayan ini yang dia memang benar-benar memegang kunci banget dalam kasus ini, itu kalian bisa cek di video aku sebelum yang ini ya guys ya. Jadi dikatakan dari tim Mr. Genius ini ya pihak kepolisian harus memeriksa si Lumnit ini. Kenapa? Karena dia memang dicurigai menjadi kaki tangannya dari kelima orang ini tadi untuk memastikan bahwa si Teng Monida ini benar-benar tenggelam di Sungai Chao Phraya. Kalian tahu kan di video sebelumnya itu kayak Teng Monida itu kayak minta tolong, dia kayak melambai-lambaikan tangan, dia bertahan hidup ketika dia di air itu. Dia kan perenang yang hebat, tapi karena ada luka di bagian pahanya kan dia nggak bisa berenang lah guys. Terus dia minta tolong kayak gitu, dia lambai-lambaikan tangan, ada nelayan yang datang terus cuma ngeliatin dia terus ditinggal kayak gitu kan, kurang ajar banget ini nelayan ya kan. Dibayar berapa dia sama. Jam 22.34 itu terlihat ada seorang bayangan yang lagi jongkok di bagian belakang, tapi setelah itu tuh bukan jatuh ke bagian belakang dari speedboat, tapi terlihat bayangan tersebut tuh kayak berdiri kemudian jalan ke bagian depan dari speedboat tersebut. Nah bayangan ini ya diduga ya mungkin aja Teng Mo, mungkin aja yang lainnya, karena namanya bayangan ya, kita kan nggak lihat jelas gitu wajahnya siapa gitu guys. Jadi Mr. Acharya ini memaparkan beberapa sudut-sudut CCTV yang lain yang belum pernah tersebar, dan di dalam pemaparannya Mr. Genius ini terlihat bahwa si Teng Monida ini tidak tenggelam karena jatuh di bagian belakang dari speedboat seperti keterangannya teman-temannya itu nggak ada guys. Dan kalau sampai pihak kepolisian tim penyidik mengumumkan tetap nih kasus ini nih cuma murni kecelakaan aja, ini bener-bener parah menurut aku ya guys ya. Jelas-jelas ini bukan kecelakaan, jelas-jelas ini adalah sebuah pembunuhan karena banyak banget bukti, banyak banget luka di tubuhnya Teng Monida. Ada juga dugaan kekerasan seksual sebelum dia meninggal.
Itu aku rasa kalau sampai diumumkan ini hanya sebagai kelalaian dari teman-temannya aja yang mengakibatkan si Teng Mo ini meninggal, aku rasa itu betul-betul keterlaluan banget. Dan menurut aku benar ya Mr. Acharia ini memblow up kasus ini atau bukti-bukti terbaru ini ke media, karena kalau misalkan dikasihkan ke tim penyidik, tim kepolisian lagi, nanti kejadiannya ya kayak Mr. Santana sebelumnya ya guys ya. Dia bawa bukti sebanyak itu, jelas-jelas itu benar-benar bisa membantu kasus ini, tapi itu ditolak semua sama kepolisian, sama tim penyidik itu ditolak guys, tidak diterima, padahal itu menurut aku krusial banget bukti. Nah kalau sampai bukti dari tim Acharia ini ditolak juga, aku rasa sih keterlaluan ya guys ya, benar-benar kesel banget weh. Ini nih guys ya, terkait dengan pemaparan dari Mr. Acharia atau Mr. Genius ini, Mr. Deca, pengacaranya si Ibu Paninda, ibu kandungnya Teng Monida ini kan diwawancara tuh sama wartawan. Mr. Deca, gimana nih menurut pendapat dari Mr. Deca terkait dengan pemaparan dari Mr. Acharia atau Mr. Genius ini? Dia mengatakan bahwa dia nggak peduli gitu dengan pemaparan yang disampaikan oleh tim dari Mr. Genius ini. Kenapa ya? Seperti biasa lah guys, setiap ada bukti baru, setiap ada alat bukti baru, setiap ada bukti baru yang disodorkan kepada pihak kepolisian, kepada pihak penyidik, ya pengacara Deca, pengacaranya Ibu Paninda ini seperti nggak respon gitu loh, seperti nggak respect, seperti nggak peduli dengan bukti-bukti yang ada gitu loh guys. Sepertinya dia emang nggak mau kasus ini tuh benar-benar diselidiki dengan betul gitu kan. Ya ibu kandungnya juga nyebelin banget ya kan guys, masa iya anaknya meninggal kayak gitu dia terus nggak mau supaya kasusnya cepat selesai, ini kan aneh banget kan. Cuma seperti kalian tahu lah, dia kan memang mata duitan, dia juga disogok sama Pur sama si Robert ya kan, mau dikasih uang 13 miliar tapi sampai sekarang dia kan nggak dikasih uangnya. Ya betul lah itu, jangan dikasih ya kan, kesel sekali aku kan sama ibunya. Katakan dia tuh nggak peduli gitu kan dengan apa yang dipaparkan oleh Mr. Santana. Mr. Santana lagi, oleh Mr. Genius ini, dia nggak peduli dan dia anggap itu adalah bukti yang palsu, ya kan, gila kan, dia bilang itu bukti yang palsu, jelas-jelas di bukti video atau CCTV itu kan jelas-jelas itu speedboatnya mereka, itu jamnya juga ada, gimana juga caranya mereka bisa merekayasa ya kan. Ini aneh banget memang tim pengacaranya Ibu Panida ini, kesel sekali aku. Nah itu tadi updatean terbaru mengenai kasus kematian artis Teng Monida. Aku harap kasus ini segera cepat selesai dan juga cepat mendapatkan keadilan dan para tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Terima kasih banyak kalian terus mengikuti kasus ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik like, klik share, dan juga klik tombol loncengnya supaya tiap aku upload video-video terbaru kalian bisa langsung nonton video aku. Makasih banyak udah nonton video aku guys. Jangan lupa klik subscribe, tolong ya bantuin aku supaya channel aku ini tetap berkembang guys. Makasih banyak udah nonton video aku. Assalamualaikum, dadah.